Baiklah, di sini kami akan mengerjakan contoh soal dengan menggunakan Microsoft Excel. Contoh soal distribusi binomial. Yang pertama yaitu suatu koin dilempar sebanyak 3 kali, tentukan peluang mendapatkan muncul tepat 2 angka. Di sini X-nya yaitu adalah 2, N-nya adalah 3, dan P adalah setengah atau 0,5. Karena suatu koin, jadi memiliki setengah peluang gambar ataupun angka. Untuk mencari formula binomialnya kita gunakan rumus sama dengan kita cari binom dis. Lalu untuk number S-nya itu adalah bagian si X. Untuk trial adalah si N. Dan untuk probability adalah si P. Lalu kita menginput ini false. Tutup kurung. Lalu kita enter. Maka hasil peluang untuk mendapatkan muncul tepat 2 angka adalah 0,375. Untuk soal nomor 2, yaitu probabilitas untuk sembuh seseorang penderita penyakit JET sebanyak 0,4. Jika ada 15 orang mengidap penyakit JET tersebut, hitunglah besarnya peluang bahwa A. Paling sedikit 10 orang sembuh, B. 3-8 orang sembuh, C. Pasti 5 orang sembuh. Baiklah, kita akan mengerjakan soal ini. Di sini sudah terdapat ada 2 tabel. Di sini tabel untuk menyelesaikan pertanyaan ketiganya, dan di sini ada tabel yang terdapat NPX, PX. Nah, PX ini merupakan nilai peluang dari tiap-tiap X dengan menggunakan distribusi binomial. Di sini N-nya diketahui adalah 15 pada soal. P-nya adalah 0,4. Dan di sini kita akan mencari menggunakan formula binomial. Rumusnya adalah sama dengan kita klik binom ini dis. Lalu untuk numbernya adalah X, untuk trial adalah N, probability adalah P, tambah terus dia biar tidak berubah, selnya kita tambahkan di sini ikon dolar di bagian trial dan probability. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita sorot sampai ke bawah. Nah, setelah sudah dapat, kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Paling sedikit 10 orang sembuh. Nah, di sini untuk mendapatkan jawaban soal ke A itu kita tinggal menjumlahkan, hitung dari yang 10 sampai ke 15 ini. Kita gunakan formula binomial. Sama juga yang B ini 3-8 orang sembuh. Kita gunakan formula binomial. Berarti dimulai dari 3-8. Terus kita enter. Dan untuk soal yang C itu pasti 5 orang sembuh. Berarti ini. Kita copy. Maka jawaban yang A paling sedikit 10 orang sembuh adalah 0,033 dan 3-8 orang yang sembuh adalah 0,877 dan yang pasti 5 orang sembuh adalah 0,18593. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas distribusi Poisson. Nah, di mana contoh soalnya itu ada sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Nah, diketahui N sama dengan 20, di mana N itu merupakan banyak pengamatannya. Sedangkan P atau probabilitas kesuksesannya ada 0,02. Nah, saya membuat X-nya itu atau diskriminat atau variabel diskriminannya itu kan di sini dibilang 3 saja, namun saya membuat 1 sampai 4. Nah, sedangkan NIO itu adalah rata-rata keberhasilan, di mana rumusnya N dikali P. Sama dengan N tadi 20, P-nya 0,02 dikalikan, maka hasil NIO-nya adalah 0,4.
Baik, kita mencari probabilitasnya dari X1 sampai 4. Nah, kita buat ke formulas, baru ke insert function, baru kita ketik di sini Poisson, baru kita pilih Poisson distribution, lalu kita buat X sama dengan 1, lalu min itu nilai new-nya kita tambahkan dolarnya, lalu kumulatifnya kita ketik false, lalu kita okekan. Nah, lalu kita tinggal blok sampai ke X14. Nah, hasilnya sudah kita ketahui bahwasanya nanti tentukan probabilitas dari 3 mesin itu hasilnya adalah 0,00715. Nah, ini kita buat saja ke dalam bentuk diagram dari insert. Oke, maka kelihatan diagram batangnya bahwasanya X1 itu ada 0,28 sekian, X2-nya ini, X3-nya inilah yang akan dicari tadi, yaitu 0,0715 dan X4. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan materi mengenai probabilitas distribusi Bayesian. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal distribusi hipergeometrik pada Microsoft Excel. Di sini diketahui 50 kain batik dalam rak yang diantaranya 5 kain rusak, dan bila diambil sebanyak 4 helai secara acak, hitunglah probabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, 3, 4 helai kain yang rusak. Di sini diketahui N merupakan banyaknya kain yaitu berjumlah 50, dan N1 merupakan banyaknya kain rusak yang berjumlah 5. Dan N kecil merupakan sampel kain yang diambil. Di sini yang harus diketahui ya, X merupakan menyatakan banyaknya kain rusak yang diperoleh yang ditandai dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan prop itu merupakan hasilnya yang akan kita cari. Di sini pada kolom 9B yaitu sama dengan hypergeometrics, buka kurung, ketik kolom 9A, lalu ketik kolom 6B, 5B, dan terakhir 4B, lalu diakhiri dengan tutup kurung. Maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Lalu kita blok dari 9B sampai 13B dari atas ke bawah, lalu akan keluar hasilnya seperti yang tertera, yaitu 9B yaitu 0,64696, yang 10B yaitu 0,30808, yang 11 merupakan 0,04299, yang ke-12 yaitu 0,00195, yang terakhir yaitu 2,2E dikurang 0,5. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik distribusi normal. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata dengan cara sama dengan average, lalu blok tinggi tanamannya. Yang kedua adalah mencari standar deviasi dengan cara sama dengan, lalu ST deviasi, blok tinggi tanaman, dan blok rata-rata. Tekan enter, maka dapatlah hasilnya. Yang ketiga adalah mencari distribusi normal dengan cara sama dengan normal distribusi, blok tinggi tanaman, blok rata-rata, blok standar deviasi. Lalu dapatlah hasil dari distribusi normalnya. Nah, untuk mencari data hingga data yang terakhir, kita perlu menambahkan dolar pada rumusnya, yaitu dibuat selang-seling.
Baik, selanjutnya tekan enter. Nah, untuk langkah selanjutnya tinggal blok saja sehingga data yang terakhir, yaitu data ke-20. Nah, selanjutnya adalah membuat grafiknya. Dengan cara kita blok tinggi tanaman dan distribusi normalnya, lalu tekan insert dan pilih grafik. Nah, untuk grafik ini itu bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Kalau saya memilih warna hitam karena agar lebih jelas angka dari data-datanya. Lalu kita tinggal rapikan dan sesuaikan peletakan dari grafik tersebut.